Nama jajanannya apa sih teh ini teh? Ini ege soya, susu kacang hijau, kedelai sama liang teh. Ya di sini kan belum ada juga ya. Kalau di sini memang ada, cuman kan lain mungkin dari rasa, dari caranya juga berbeda kayak gitu. Kalau kita kan tanpa bahan pengawet, jadi 4 jam di luar. Kalau misalkan nggak langsung dikonsumsi atau apa disimpan di lemari es. Karena kalau kita kan rentan ya. Jadi ya harus benar-benar aja gitu. Jadi kan kalau yang lain kan nggak tahu kita. Dijualnya berapaan? Per porsi apa? Per porsi. Satu porsinya itu 6.000 al semua. Semua 6.000 kayak gini. Jadi kalau misalnya 30 menit sekali kita ganti. Kalau lain halnya kayak kacang hijau. Kalau kacang hijau 4 jam sekali kita angetin. Kalau kacang hijau ini. Kacang hijau kayak gini 4 jam sekali kita angetin. Tanpa es batu, berarti kita dipanasin terus, jangan sampai si santannya pecah dan rasa pun jadi berubah gitu. Gimana caranya biar rasa masih tetap enak gitu kan, santan tidak pecah, yaitu diaduk-aduk pakai ini punten kayak gini, diaduk-aduk. Aduknya tiap apa teh? Tiap 4 jam lagi diangetin, pas dimatiin api pun harus seperti ini sebelum uapnya habis gitu ya. Nah harus diaduk-aduk seperti ini karena takutnya pecah santannya. Nah, kalau yang itu teh yang teh. Kalau liang teh juga sama, liang teh juga sama pakai es batu seperti ini, didinginkan. Sama, diganti. 30 menit sekali atau 25 menit sekali paling ininya ya, paling cepat 25 menit sekali ininya diganti. Karena kalau misalnya udah mencair kita harus cepat-cepat diganti. Ini posisi harus terus dingin, jangan sampai nggak dingin kayak gitu. Jadi walaupun dingin tapi nggak berubah rasa ya? Iya, nggak berubah rasa. Diganti-ganti terus ya? Nah kayak gitu. Di antara 3 ini yang paling laku yang mana tuh? Kalau misalkan di sini semua ya? Iya. Soalnya kan di sini peminatnya juga hampir semua ya, karena mungkin bilangnya seger-seger gitu. Kalau liang teh dominannya mungkin kalau aku pribadi suka nyaranin yang beli liang teh itu jangan pakai es. Kenapa jangan pakai es? Karena kan buat obat panas dalam ya. Tapi itu kembali lagi ke orangnya. Mau pakai es juga mangga, enggak juga nggak apa-apa karena udah dingin juga di sini. Kita dinginin 30 menit sekali kita ganti es batunya. Sama kayak kedelai. Kalau liang teh memang lebih mantep, lebih enak tuh tanpa es. Jadi bener-bener gitu kerasa semua ininya. Itu apa itu teh? Ini liang teh. Itu liang teh ya? Ini nambah ya? Iya nambah. Baru udah habis? Iya udah habis. 4 jadi 24 ibu. Bisa nyampe berapa tuh? Kalau ini kalau misalkan lagi rame banget ya, kalau lagi rame mencapai 200 porsi. Paling kalau misalkan sepi-sepinya paling mungkin 100 atau misalkan di bawah 100. Itu hari biasa biasanya? Iya, hari biasa. Kalau weekend itu 200. Minimal 200. Kalau buka setiap hari, Senin sampai Jumat itu kan buka jam 8 ya. Setiap hari buka jam 8, tutup jam 8 malam. Kalau weekend itu buka jam 8, tutup jam 9 malam. Satu hari berapa liter teh? Tergantung ya, tergantung kita ininya permintaannya. Kalau misalkan pagi itu kacang hijau 10 liter, kedelai 5 liter, liang teh 2 liter. Berarti kalau misalkan kita terus-terusan nambah segitu, paling kedelai 18, kedelai paling 10 atau misalkan 12, kalau kacang hijau 18 sampai 16 liter. Nah, kalau misalkan ini paling mentok 4 sampai 5 liter. Sehari ya? Iya. Jadi tetehnya baru pertama buka udah rame ya? Langsung rame lah, peminatnya banyak. Pertama juga di sini kan orang Chinese ya, kebanyakannya Chinese. Jadi peminat kalau kayak gini rata-rata orang Chinese kayak gitu. Terus tanpa es juga kan mereka memang agak berkurang ya kalau dari segi es gitu. Jadi kalau beli tanpa es, kadang esnya sedikit kayak gitu. Boleh. Kacang hijau aja? Ya. Makasih kakak ya, sama-sama ya. Kalau misalkan motivasi buat pemula usaha ya, intinya kita percaya diri pertama, semangat. Terus yang ketiganya yaitu kita punya tujuan untuk kedepannya itu mau seperti apa. Misalkan kita punya tujuan apa nih kedepannya, ya kita harus benar-benar semangat. Jangan ibaratnya jangan punya berpikiran takut gagal, karena kegagalan itu kebahagiaan yang tertunda ya kan. Jadi kita sebelum merasakan gagal kita harus coba dulu. Gagal bangkit lagi, insya Allah. Kalau misalnya kita mau dan berani, semangat gitu intinya, alhamdulillah nanti kedepannya juga bakal lebih baik lagi lah, insya Allah kayak gitu. Jadi jangan takut nggak laku. Nah, jangan takut nggak laku, kata kasarnya, banyak nih yang jualan kayak gini gitu kan. Kita takut nggak laku, nggak begitu, karena Allah memberikan rezeki pada umatnya itu udah ada patokannya.
Jadi jangan takut kita nggak dikasih rezeki selagi kita mau berusaha, kayak gitu. Semangat aja, jangan pantang menyerah sebelum kita mencoba. Cukup aja ya. Siapa teh? Nama saya Dewi. Dewi ya. Kalau jualan ini udah lama teh? Baru berjalan 2 bulan. Sebelumnya pernah jualan apa kerja teh? Di rumah makan, lain sih maksudnya macam-macam ya. Kerjanya segala dicoba aja. Pertama anak ya. Tetap motivasi aku anak. Kenapa? Aku kan single ya. Janda anak 2 ibaratnya gitu, maaf. Jadi kita, kalau bukan kita yang usaha siapa lagi? Karena kita punya anak 2 yang sekolah luar biasa, Masya Allah ya, biayanya juga kan luar biasa banget gitu kan. Ya itu motivasinya anak. Jadi kita harus giat bener-bener usaha karena demi anak. Sebelum jualan ini punya ini pengalaman kesulitan ekonomi nih? Kalau kesulitan ekonomi, alhamdulillah pernah. Bukan pernah lagi ya, maksudnya sering lah kita gitu. karena hidup kita kan berputar ya, kita pernah ngalamin hidup apa namanya nggak punya uang, terus keadaan anak, kita punya anak apa ya, pengen jajan gitu kan, kita sempet nggak punya duit. Iya. Gimana caranya untuk anak-anak bisa jajan? Jangan sampai kita sebagai orang tua ngasih tahu, Dek, mama nggak kerja nggak punya duit, jangan sampai tahu gitu ya. Kan yang anak tahu mah intinya orang tua itu ada duit buat mereka kayak gitu. Tapi alhamdulillah rezeki anak tuh dari mana aja datangnya. Karena memang Allah selalu memberikan rezeki untuk anak melalui siapa aja. Saya berusaha sampai kata kasarnya freelance, ngebersihin rongsokan atau limbah gitu kan. Kita megang uang 20.000 aja, senengnya minta ampun karena apa? Anak minta jajan gitu kan. Nanti ya Dek, mama cari uang dulu buat Dede jajan gitu kan, kayak gimana. Nyari-nyari, katanya ada tuh, mau ngebersihin limbah nggak? Nggak apa-apa, saya mau ngebersihin sampah kayak gimana aja, yang penting jadi duit. Alhamdulillah saya disuruh dari jam 9 pagi sampai zuhur tuh diberesin, dapat uang berapa, 50.000 gitu kan, buat anak jajan intinya. Mereka senang, kita ngelihat mereka senang aja udah kayak gimana gitu. Padahal anak nggak minta gede memang juga ya, cukup 2.000 aja mereka udah pada senang. Kata saya namanya juga anak-anak gitu kan. Tapi kitanya yang ya Allah kok gini banget gitu. Ya dari situ kita harus benar-benar semangat, motivasinya itu ngelihat anak. Jangan sampai minta sama orang lain. Selagi kita masih bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Betul itu. Kayak gitu. Aku emang nggak mau sih ngerepotin banyak orang. Kalau kita mampu, kita sehat, selagi bisa, banyak kemampuan, ya kita jalanin aja. Sempet banget ngalamin kayak gitu, tapi nggak pernah cerita sama orang tua karena kita juga punya rasa takut ngebebanin orang tua gitu. Tapi orang tua punya uang nggak? Punya. Padahal kita gimana gitu. Padahal sering keluar tuh kita tuh cari kerjaan atau apa, yang penting pulang bawa uang buat anak. Sekarang gimana tuh? Alhamdulillah ya, kalau misalkan buat sekarang mah agak mendingan, kata kasarnya kan dibantu sama ini ya. Jadi sehari-hari anak nggak pernah kesusahan dari jajan. Alhamdulillah dari sekolah pun kebantu gitu biayanya. Kan waktu kemarin-kemarin mah banyak ke-cancel lah bayaran sekolah atau apa juga. Kita banyak nunggak katanya. Berarti selama ini Teteh jadi tulang punggung keluarga ya? Iya. Jadi bapak sekaligus Ibu buat